Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania memperkenalkan kepada kita sosok Kang the Conqueror. Penjahat satu ini diceritakan telah menaklukkan banyak sekali dunia dan telah menghancurkannya, hingga akhirnya dia diperangi oleh banyak sekali versi dirinya dan membuat dia diasingkan ke dalam Quantum Realm oleh mereka. Di ending, meskipun kita tidak tahu bagaimana jadinya nasib Kang, apakah masih hidup atau sudah mati, yang pasti di post credit scene kita melihat jawaban dari semuanya, yaitu tentang para Kang yang telah mengasingkan Kang ke Quantum Realm. Terlihat mereka sangat banyak sekali di sana, dan sepertinya ini merupakan perwujudan dari Council of Kangs atau Dewan Kang di komik. Council of Kangs adalah grup yang dipimpin oleh Prime Kang yang ditipu oleh Immortus. Tujuannya untuk melenyapkan semua Kang yang berbeda di multiverse, karena hal itu akan memastikan takdir Prime Kang berakhir dengan dia berubah menjadi Immortus. Di beberapa waktu, Council of Kangs akhirnya diciptakan kembali sebagai bagian dari Kang Kolektif. Selama pertemuan ke-89 Kang di Transtemporal Hubworld, mereka mengasingkan Kang Guru sang penakluk karena menganggapnya menghina semua jenis Kang. Sementara kolektif Kang adalah kumpulan Kang dari berbagai realitas alternatif. Kang manusia dan non-manusia diterima ke dalam kolektif dan Dewan Kang bertindak sebagai bagian darinya. Bisa kita lihat bukannya Kang Guru sang penakluk yang diasingkan, melainkan Kang the Conqueror. Dan sudah kita lihat di situ ada 3 orang Kang yang utama berdiri. Yang di tengah adalah sosok bernama Immortus. Sebelah kiri sepertinya adalah salah satu varian Kang yang menjadi Firaun Mesir yang bernama Ramatut. Lalu yang berada di sebelah kanan nampaknya adalah Prime Kang. Mereka sepertinya tidak senang ketika manusia mulai menyentuh multiverse, maka dari itu mereka mempersiapkan lebih banyak Kang lagi untuk bertarung. Kita bisa lihat ada banyak sekali Kang di sana. Dan adegan ini sebenarnya mengambil salah satu panel komik. Bisa kita lihat tidak hanya Kang manusia, namun juga ada Kang non manusia di situ. Nampaknya post credit scene ini akan mengarah ke Kang Dynasty. Mungkin saja para Dewan Kang ini akan bertindak sebagai musuh di Avengers Kang Dynasty. Namun ingat, kita belum tahu apakah Kang the Conqueror yang ada di film Ant-Man ini sudah mati atau belum. Jika dia belum mati, maka kemungkinan besar dia akan kembali. Lalu dia akhirnya mewujudkan apa yang dia sebut sebagai Kang Dynasty. Dia akan kembali dengan mengacak-ngacak semua Dewan Kang. Seperti yang dikatakan olehnya, dia akan membalaskan dendam tentang siapapun yang telah mengasingkannya ke Quantum Realm. Dan nampaknya hanya butuh waktu agar itu terjadi. Well, ini mungkin adalah sedikit penutup dari video yang gue buat tentang post credit scene dari Ant-Man. Post credit scene yang pertama pastinya mid credit mungkin bisa dibilang, dan kita berhasil melihat Council of Kangs atau Dewan Kangs. Man, akhirnya kita bisa melihat penampakan dari Immortus, Ramatut, dan mungkin itu Prime Kang yang terlihat seperti cyborg. Ada banyak sekali varian Kang di sini yang membuat mereka sangatlah mengerikan ketika disatukan, dan ini benar-benar menjadi teka-teki. Apakah Council of Kangs akan muncul di waktu dekat, mungkin di series apa atau film apa? Karena ini masih phase 5. Sementara series Kang atau film Kang, film Avengers Kang Dynasty akan mengambil tempat di phase 6 atau fase ke-6. Dan apakah benar? Nanti kita harus menunggu selama sekitaran tahun 2024 atau 2025 untuk menunggu kehadiran Kang Dynasty yang akan nanti memperlihatkan kembali dalam versi yang lebih jelas dan lebih lengkap lagi tentang mereka-mereka ini. Karena Kang itu adalah karakter yang seharusnya tidak disia-siakan. Jadi ketika sudah digunakan di Ant-Man sebagai pembuka, harusnya seluruh phase 5 mungkin sampai phase 6 akan diisi oleh Kang the Conqueror. Walaupun ada kemungkinan ada kemunculan villain-villain baru mungkin seperti Dr. Doom, Beyonder mungkin karena akan ada Secret Wars. Tapi yang jadi masalah ini gue mau sedikit ngeluarin unek-unek, karena bagaimana mungkin bisa seorang Kang the Conqueror yang dikatakan sudah melawan banyak sekali Avengers, yang sudah kayak Jedi, kekuatannya Force yang di Star Wars, tapi akhirnya dia kalah dengan semut. Bagaimana bisa? Kalau mungkin dia dikalahkan oleh Scott Lang itu bisa, tapi ini kalah dengan pasukan semut. Jawabannya mungkin karena dia belum pernah melawat para pasukan semut ini sebelumnya. Sementara Avengers sudah pernah dia lawan dan dia sudah tahu kelemahan dari mereka. Dia sudah menyiapkan itu, layaknya Batman ketika dia melawan anggota Justice League yang lain. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa semua teknologinya harus hancur hanya karena pasukan semut? Itu yang
Tapi di sini juga kita akhirnya dijawab bagaimana sepintar apa semut itu ya. Akhirnya kita diklarifikasi. Sayang sekali juga tidak ada Louis di film ini yang biasanya bercerita. Tapi ya, untungnya post credit scene ini membalas dengan baik bagaimana Kang diperlakukan, karena maksud gue Kang seorang villain yang sangat besar di komik maupun di film juga akan besar. The Conqueror, dia yang ditakuti sepanjang film, tapi kalah dengan semut itu, come on lah. Terus juga kita akan sedikit melihat bagaimana varian ada Kangguru di situ kalau nggak salah, di Council of Kangs. Dan ya, kita hanya bisa berharap mereka ini akan segera muncul dalam waktu yang dekat, mungkin dalam series atau film, karena kita tidak tahu bagaimana ceritanya sampai Kang ini bisa membentuk konsil. Apakah karena He Who Remains cabangnya terbuka? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah Kang the Conqueror yang ada di Quantum Realm ini tercipta karena He Who Remains dibunuh di series Loki, atau jauh sebelum itu dia sudah ada dan sudah diasingkan? Yang berarti selama ini He Who Remains yang menganggap universe telah dia jaga dengan baik melalui TVA itu salah, karena tanpa dia tahu ada Council of Kangs. Tapi yang jadi pertanyaan juga, Council of Kangs ini apa baik atau buruk? Karena mereka baik karena mengasingkan Kang the Conqueror yang dianggap mengancam multiverse. Tapi mereka bilang juga mereka akan melawan para manusia, karena kita lihat Ant-Man di sini mulai bersentuhan dengan multiverse. Loki juga di series Loki, dan nampaknya mereka tidak suka akan hal itu karena mungkin akan menyebabkan kehancuran dari multiverse. Maka dari itu mereka kayaknya siap bertarung. Dan jadi pertanyaan juga, masih jadi banyak pertanyaan juga, kalau di series Kang the Dynasty, apakah semua varian Kang ini akan menjadi musuhnya? Atau jangan-jangan Kang the Conqueror yang dikalahkan Ant-Man yang kita kira sudah mati itu berhasil entah kenapa diteleport, dia akhirnya mengumpulkan kekuatan kembali dan menjadi the Conqueror yang sesungguhnya. Dia kembali membalaskan dendamnya, akhirnya mewujudkan apa yang dia sebut sebagai Kang Dynasty. Dan bukan tidak mungkin dia akan menemukan lagi pasukan yang lebih kuat, karena pasukannya di Quantum Realm bisa dibilang agak lemah, apalagi dia hanya punya Modok ya. Dan ya, kita tentu saja tidak sabar untuk melihat bagaimana perang antar Kang dimulai, mungkin saja. Tapi ya, itu agak kesal gue sama masa kalah lawan semut, boy, come on lah. Gue tahu ini film Ant-Man, tapi kalah lawan semut itu bagi seorang Kang yang selevel Thanos